warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika. Bersama saya Selamat Riyadi. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri, yaitu materi kelas 10 ya di semester 2. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi trigonometri ini, kita akan mengulang kembali ya materi SMP MTS, yaitu terkait dengan sudut. Namun kita tidak akan membahas terlalu jauh terkait sudut. Sudut yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang sudut positif dan negatif, kemudian ukuran dan besar sudut ya, serta satuannya. Nanti ada derajat dan ada radian, bagaimana mengonversi dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu sudut dan satuannya. Tentunya kalian semua sudah tahu ya apa itu sudut ya, karena sudah dipelajari di materi SMP MTS. Jadi saya langsung di sini ke yang pertama itu, yaitu tentang sudut positif dan sudut negatif. Jadi apa sih sudut positif dan apa itu sudut negatif? Jadi sudut positif, misalnya ada sebuah sudut ya. Sudut itu kan terbentuk dari dua buah garis. Misalnya yang ini, sinar garis yang ini, kalau kita putar dengan titik pusat O, anggaplah ini O ya, kemudian di sini A, kemudian kita putar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam, ini, maka sudut yang terbentuk di sini adalah sudut positif. Ya, jadi sudut positif itu yaitu sudut yang arah putarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan sudut negatif yaitu sebaliknya. Jadi arah putarnya searah dengan jarum jam. Ya, ini yang disebut dengan sudut negatif. Oke, ini harus diingat ya, karena terus akan kita gunakan di materi trigonometri. Ini sudut positif, ini sudut negatif. Contohnya ya, misalnya ini kan sudut theta. Nah, misalnya kita ganti dengan angka. Misalnya anggaplah ini sudut ini 30 derajat. Maka kalau kita putar lagi ke sini, ke searah jarum jam dengan besar sudut yang sama, maka ini menjadi negatif 30 derajat. Lanjut yang kedua, materi kedua di materi sudut untuk trigonometri ini yaitu ukuran sudut ya. Jadi sudut dan satuannya. Tentunya kalian sudah belajar waktu di SMP ya, atau di MTS. Sudah tidak asing lagi dengan satuan sudut ya, yaitu derajat. Kemudian ada satu lagi, satuan sudut yang kedua itu namanya radian. Ini akan kita gunakan di materi trigonometri, ada derajat dan ada radian. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama kita mulai dari derajat. Tentunya derajat sudah tidak asing lagi. Jadi satu derajat itu yaitu satu lingkaran atau satu putaran. Total sudut pada lingkaran ini kan satu putaran ya namanya. Ini kita bagi menjadi 360 bagian. Jadi satu putaran itu besarnya 360 derajat. Ya. Jadi satu lingkaran penuh ini besar sudutnya 360 derajat. Nah, kalau satu derajat
tulis di sini ya. 1 derajat maka sama dengan 1/360 putaran. Itu ya. Nah, jadi itu adalah derajat. Kemudian berikutnya, satuan yang kedua yaitu radian. Oke, ini tadi nomornya A, ini B. Oke, misalkan ada sebuah lingkaran ya, dengan panjang jari-jari OP. Kita tulis sebagai R ya. Oke juga R. Nah, berapa sih besar sudut POQ, sudut yang ini, kalau dinyatakan dalam radian? Jadi sudut POQ itu sama dengan panjang busur PQ ya. Yang ini, garis yang ini, garis lengkung yang ini, PQ ini merupakan panjang busur, dibagi dengan jari-jari, dibagi dengan R. OP atau OQ ya, sama. Inilah yang disebut dengan radian. Jadi besar sudut ini kalau dinyatakan dalam radian yaitu panjang busur PQ dibagi R. Ya. Nah, jadinya berapa sih besaran satu radian itu? Jadinya besar satu radian itu terjadi apabila panjang PQ sama dengan panjang OP. Ya. Jadi satu radian itu terjadi apabila panjang PQ, panjang busur PQ itu sama dengan R. Nah, itulah yang disebut sebagai satu radian. Misalnya panjang OP ini 1 meter, maka panjang PQ harus 1 meter. Seperti itu ya. Kalau panjang jari-jarinya 2 meter, maka panjang PQ itu juga 2 meter. Seperti itu. Sekarang hubungan derajat dan radian. Seperti yang kita lihat tadi, satu putaran itu besar sudutnya kalau dalam derajat itu adalah 360 derajat ya. Jadi satu putaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Kita gambar lingkarannya aja ya, biar jelas. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan radian? Jadi kita lihat misalnya ini lingkaran ini dengan jari-jari OP ya, atau R ya. Titik P ini kita putar sebesar satu putaran atau 360 derajat hingga titik P ini kembali lagi ke titik P. Anggaplah titik akhirnya itu titik Q ya, biar kita bisa membedakan titik awal dan titik akhir. Nah. Ternyata panjang busur PQ setelah melewati satu putaran yaitu sama dengan keliling lingkaran tersebut, yaitu 2πr. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa sudut POQ itu merupakan panjang busur PQ dibagi R ya, untuk yang satuan radian. 2πr dibagi dengan R. Jadi R-nya bisa kita coret. Jadi sudut POQ itu sama dengan 2π. Nah, satu putaran tadi yaitu sama dengan 360 derajat. Karena ini kita putar sejauh satu putaran, maka besar sudut POQ itu kalau dalam derajat itu adalah 360 derajat ya. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2π, ini maaf belum ditulis satuannya tadi, radian.
Ini 2 pi radian. Oke. Nah, karena 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian, maka pi radian sendiri besarnya berapa? Maka pi radian sendiri itu besarnya adalah 360 derajat dibagi 2, yaitu 180 derajat ya. Jadi kalau nyebut pi radian itu besarnya adalah 180 derajat. Kalau pi saja yaitu 3,14 dan seterusnya. Itu. Jadi bisa dibedakan ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversi dari derajat ke radian atau radian ke derajat kalau kita diberikan soal. Misalnya ya, contoh. Soal yang pertama. 75 derajat itu sama dengan berapa radian sih? Jadi caranya gimana? Jadi kita gunakan perbandingan yang tadi. Jadi 75 derajat itu sama dengan 75 dikali dengan, kita gunakan radian sekarang di sini. Radian itu berapa derajat? Ya, kita lihat yang di sini ya. Yang ini bisa pakai yang atas atau yang bawah. Ini kita kali, misalnya kita pakai yang pi. Maka kita pakai pi radian dibagi dengan 180 derajat. Ini kan 1 ya. Pi rad dibagi 180 itu 1. Jadi 75 derajat kali pi rad per 180. Jadi kita sederhanakan 75 bagi 180. Yaitu jadinya 5 per 12 pi rad. Yang kedua, setengah putaran itu sama dengan berapa radian? Jadi setengah putaran itu kan berapa derajat tadi? 180 derajat. 180 derajat itu berapa radian? Pi radian. Oke. Atau kalau mau pakai rumus ya. Jadi kalau mau pakai rumus ya seperti tadi, 180 derajat kali pi rad dibagi 180 derajat. Ini habis ya. Jadi sisanya adalah pi radian. Contoh yang ketiga. Misalnya 2/9 pi rad sama dengan berapa derajat? Caranya ya tinggal kali aja. 2/9 dikali dengan, sekarang ini pi ya, dikali dengan derajatnya dari atas sekarang 180 derajat dibagi dengan pi rad, seperti itu ya. Karena ini nanti kita mau coret ini yang rad-radnya, maka ditaruh di bawah, ini derajatnya taruh di atas. Beda dengan ini ya. Kalau di sini derajat, maka derajat pembaginya harus derajatnya taruh di bawah, radnya ada di atas. Ini sebaliknya. Jadi ini kan bisa kita coret nih. Nih. Jadi sisa 2/9 kali 180. Jadinya berapa? Jadinya yaitu 40 derajat. Oke, seperti itu ya. Jadi ini 3 contoh soal ya terkait bagaimana cara mengkonversi derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Semoga video ini bisa membantu dalam mempelajari trigonometri ya, khususnya pada materi sudut dan satuannya sebagai pengantar masuk ke materi trigonometri. Ya, jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.